A B C D 고발지 친구 스크라 빠빠빠까까까 스크라 빠빠빠 에나 빠빠빠라빵 스키야 핑퐁. Halo guys, selamat datang di channel gua, Sidi Gadi. Sebelumnya buat yang baru gabung, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Pada manga Tokyo Revengers chapter 230 kali ini, cukup berbeda dari yang sebelumnya guys. Dimana pada chapter minggu ini, memiliki panel yang panjang dan lebih banyak. Apabila pada chapter sebelumnya, kita telah dikejutkan oleh kekuatan asli dari bos Brahman, yaitu Kawaragi Senju. Lalu pada chapter ini, kita akan diperlihatkan kisah masa lalu dari Akashi Takeomi dan juga dibubarkannya geng Black Dragon generasi pertama oleh Shinichiro Sano, lalu sampai terbentuknya geng Brahman. Jadi seseru apa chapter kali ini? Langsung aja kita bahas. Let's go! Manga Tokyo Revengers chapter 230 ini berjudul Get Stuck Up, atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu terjebak di masa lalu. Chapter 230 ini dibuka dengan panel gambar dari kisah masa lalu Akashi Takeomi ketika berada di geng Black Dragon generasi pertama yang masih menjabat sebagai wakil kapten. Di mana dulunya geng Black Dragon generasi pertama ini adalah geng nomor 1 di Jepang. Dan pada masa itulah, Akashi Takeomi dikenal sebagai God of War, atau Dewa Perang. Dia ditakuti dan mendapatkan gelar itu karena di setiap pertempuran, dia memegang peran yang penting, yaitu memutuskan bagaimana sebuah konflik perang itu akan berakhir. Lalu Shin pun berpindah, yang dimana dia teringat waktu masa kecil bersama Shinichiro sedang di taman. Terlihat Shinichiro berdiri di puncak tinggi bermain anak-anak dan Takeomi yang sedang memanjatnya. Di masa kecil ini kita diperlihatkan bahwa dulunya Akashi Takeomi adalah seorang yang lemah atau anak biasa saja. Ya bisa dibilang Takeomi ini lebih lemah dari Shinichiro. Karena entah itu di bidang olahraga maupun di bidang pelajaran kelas, Takeomi hanyalah anak biasa dan tidak istimewa sama sekali. Berbeda dengan Shinichiro yang memiliki pesona atau aura misterius yang memikat orang-orang di sekitarnya untuk menjadi temannya. Di samping itu, Takeomi juga mengatakan bahwa meskipun Shinichiro punya pesona atau aura itu, dia tidak pernah menggunakan kekerasan. Dia mengatakan Shinichiro adalah orang yang tulus dan baik hati. Lalu Takeomi juga mengatakan bahwa Shinichiro hanya mau berkelahi dengan orang yang lebih kuat darinya. Itu sebabnya dia tidak pernah menang perkelahian apapun. Wow, mungkin ini menjadi bukti sekaligus teori kenapa dulu Shinichiro dikatakan orang yang lemah karena tidak bisa bertarung dan tidak pernah menang. Dan di setiap perkelahian, jika dia kalah, dia pun akhirnya menangis. Dari sini dia pun diberi julukan Cry Baby Hero atau pahlawan cengeng. Julukan yang sama seperti Hanagaki Takemichi. Lalu hingga beranjak dewasa, hobi ataupun kebiasaan Shinichiro yang berkelahi melawan orang yang lebih kuat darinya terus terbawa. Itulah kekuatan asli dari Shinichiro Sano, yang dimana juga mampu membuat kedua geng besar seperti Wakasa dan Benkei bersatu. Di sini ini kita melihat percakapan Waka dan Benkei yang mengejek Shinichiro yang habis babak belur, dimana Waka yang sambil tersenyum berkata, "Kau sudah pecundang dalam percintaan, pecundang juga dalam pertarungan." Lalu dengan santai Shinichiro pun berkata, "Haha, hei, itu bukan urusanmu." Lalu Shin pun berpindah di mana Takeomi teringat saat Shinichiro pertama kali membentuk geng yang bernama Black Dragon. Dan di saat itu juga Takeomi ditunjuk Shinichiro untuk menjadi wakil kaptennya. Sontak Takeomi pun kaget karena dirinya yang lemah bisa ditunjuk sebagai wakil kapten. Namun sering berjalannya waktu, kekuatan Takeomi pun terlihat dan Takeomi semakin kuat. Dan mulai saat itu, Takeomi menjadi wakil ketua geng terbesar di Jepang dengan julukan God of War. Atas nama itulah Takeomi terbuai dalam pujian dan semenjak saat itu dirinya juga menjadi sombong.
Hingga pada saat puncak kemenangan geng Black Dragon generasi pertama, Shinichiro memutuskan untuk membubarkan gengnya. Takeomi pun tidak mengerti dan terheran kenapa Shinichiro membubarkan geng Black Dragon pada masa jayanya ini. Pada masa sekarang, geng Black Dragon adalah geng nomor 1 di Jepang, kata Takeomi. Dan Shinichiro pun berkata, sekarang tidak ada yang lebih baik dari kita. Kita sudah menjadi nomor 1 di Jepang. Di titik ini, kita hanya akan menindas orang yang lemah dari kita, bukan? Namun Takeomi masih tidak mengerti dan tidak terima dengan alasan Shinichiro membubarkan geng tersebut. Dan meskipun begitu, Takeomi tetap menghargai keputusan Shinichiro Sano selaku sebagai ketua geng Black Dragon generasi pertama. Akhirnya Takeomi pun menerima keputusan tersebut untuk membubarkan geng Black Dragon generasi pertama. Dan Takeomi terus berjanji dengan kekuatan yang besar dan pengaruh yang didapatkan dari Black Dragon, Takeomi akan melanjutkan kehidupan di gengnya. Lalu Shin berpindah setelah sekian lama dibubarkannya geng Black Dragon. Takeomi menjadi kehilangan arah dan berfoya-foya. Dia diperlakukan seperti VIP di kota itu. Karena pengaruhnya yang besar di kota itu, dia pun tidak pernah kekurangan. Sampai dengan seringnya berjalannya waktu, pengaruhnya mulai luntur. Dan dalam 5 tahun itu, gaya hidup mewah Takeomi berakhir. Dia pun memiliki hutang yang sangat banyak saat itu. Pada titik ini, hidup Takeomi dalam bahaya atau terancam karena ekonominya. Lalu ia juga mendengar bahwa kabar dari meninggalnya sahabat terbaik Takeomi, yaitu Shinichiro Sano. Di titik inilah hidup Takeomi sangat depresi dan semakin kehilangan arah. Lalu Shin pun berpindah setelah 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006. BTW 2006 ini adalah tahun di mana geng Tokyo Manji dibubarkan oleh Mikey. Pada tahun ini, Akashi Takeomi pergi mengunjungi Senju, Waka, dan Benkei ke tempat berkumpul sekaligus ke tempat latihan mereka semua. Tanpa basa-basi, Senju langsung mengungkapkan tujuannya kepada semua orang yang ada di situ. Senju pun berkata, jika ia ingin melawan Mikey yang tak terkalahkan dari geng Tokyo Manji itu. Akashi Takeomi pun sedikit kebingungan dengan perkataan Senju tersebut, yang dimana Senju ingin membuat gengnya sendiri. Dan di satu sisi terlihat Benkei yang berkata, kekuatan adik kecilmu bukan main. Begitu juga dengan Wakasa yang berkata, tidak ada orang di gymku yang bisa menang melawannya. Dalam momen ini, sudah dipastikan jika Wakasa dan Benkei sudah mengetahui kekuatan asli dari Kawaragi Senju. Setelah itu, Senju pun berkata kepada Takeomi, aku ingin seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang pemimpin yang bisa memberikan arahan kepada geng kita. Maukah kau menempati posisi pemimpin itu, Kak? Kata Senju kepada Akashi Takeomi. Di saat itu, Takeomi langsung meneteskan air matanya. Takeomi berkata, di saat kondisiku ini sedang hancur dan tak berdaya, dan juga berada pada titik terendahku, mereka masih mau menerimaku apa adanya. Lalu Takeomi pun berkata bahwa sebagai balasannya, dia akan bersumpah memberikan segalanya kepada mereka. Kini panel pun berganti menuju medan tempur antara 3 geng besar penguasa Tokyo. Pada panel ini terlihat Akashi Takeomi menangis dan berlutut kepada Senju. Lalu ia pun berkata, jika dirinya sudah salah menilai Senju. Takeomi pun meminta maaf, menyesal, serta mengakui jika semua ini adalah salahnya, dan berkata bahwa dia telah gagal menepati prinsip Brahman. Namun setelah mendengar semua yang sudah dikatakan Takeomi, Senju pun kembali merespon. Senju berkata, Takeomi, semua kekacauan yang terjadi di malam ini bukanlah salahmu, melainkan adalah salahku sendiri sebagai pimpinan Brahman. Jadi ini semua adalah tanggung jawabku. Senju pun mengakui kesalahannya yang dulu tak menyadarkan Takeomi, dan malah memilih untuk diam saat Takeomi salah jalan. Setelah itu Senju pun berkata, jadi yang bisa kulakukan sekarang adalah mengalahkan monster ini.
yaitu Tyrannosaurus. Mendengar semua ucapan dari Kawaragi Senju, seketika Tyranno pun kini akhirnya bangkit kembali. Dan dengan wajah seramnya, Tyranno berkata, "Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, akhirnya aku bisa bertarung dengan serius. Majulah kau Senju yang tak tertandingi." Wow, benar-benar cerita yang sangat menarik. Ternyata pada pertarungan sebelumnya, Tyranno sama sekali belum serius, dan Tyranno sama sekali belum menunjukkan kekuatan terhebatnya. Setelah melihat kemampuan dari Kawaragi Senju, barulah jiwa muda Tyranno kembali membara dan kembali bersemangat. Ini adalah pertama kalinya Tyranno bisa bertarung dengan serius dan bisa bertarung dengan sekuat tenaganya. Oh iya, BTW untuk chapter selanjutnya, gue juga sangat penasaran dengan cerita Kakucho yang akan berhadapan dengan Mikey. Menurut kalian gimana guys? Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Salam dari Baku Hantam. Bye.